Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudaraku. Persiapkan hatimu, arahkan langkah kakimu ke rumah Tuhan ya, ke gereja lokalmu masing-masing. Temukan apa yang menjadi rema Tuhan melalui setiap hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman di gereja lokal kalian masing-masing ya. Doakan gembalamu, doakan gereja lokalmu, dan jadilah pelayan Tuhan yang baik di sana. Ya, saudaraku, hari ini saya mau berbicara tentang berjalan di atas tekanan. Saudaraku, tekanan itu realitas. Dan setiap kita dalam kehidupan ini, ketika kita mengiring Tuhan pun tidak pernah dijanjikan bebas dari tekanan hidup. Tetapi firman Tuhan memberi panggilan yang lebih tinggi. Dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Itu kata firman Tuhan. Tekanan bukan untuk meremukkan, melumatkan, dan menjatuhkan kita. Tetapi tekanan itu dipakai Tuhan untuk menaikkan level mental dan iman kita. Ketika kita lihat cerita Musa, ketika dia harus ditekan dengan tanggung jawab yang besar, saudaraku. Dia harus memimpin bangsa yang besar, yang tegar tengkuk. Musa jatuh bangun di situ dan dia belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari tokoh Musa ini, bagaimana dia berjuang untuk tetap menyelesaikan tanggung jawab besarnya di dalam penuhnya tekanan hidup yang dia alami. Dari Daud kita belajar ketika Daud ditekan oleh Raja Saul. Ketika dia dikejar oleh Saul, saudaraku. Tekanan hidup itu membentuk Daud menjadi raja yang dibawa naik Tuhan sampai di level tertinggi melalui karakter mentalnya. Cintanya sama Tuhan sampai kebergantungannya sama Tuhan sampai di titik tertinggi. Maka kitab Mazmur yang dia tulis itu adalah ungkapan hatinya kepada Tuhan. Ketika hidupnya sedang ada di titik-titik terendah, di dalam tekanan yang kuat, dia merendahkan hati berjalan bersama dengan Elohim Yahweh. Dan dia tidak berani sombong dalam hidupnya. Dan disitulah perkara-perkara besar Tuhan dilimpahkan atas hidup Daud. Ketika Daniel ditekan oleh situasi politik di Babilonia waktu itu, tekanan itu tidak membuat iman Daniel jadi tawar. Tetapi semakin murni dan semakin tangguh dia berani berdiri untuk menunjukkan bahwa dia beda dari yang lain. Imannya berbeda kepada Elohim Yahweh. Ketika para rasul ditekan oleh penganiayaan di zaman mereka itu, tapi justru lahirlah gereja-gereja yang begitu kuat. Pengikut-pengikut Kristus yang militan dilahirkan di situ. Maka boleh saya katakan begini, saudaraku, tekanan adalah alat favorit Tuhan untuk membangun kedewasaan orang-orang yang mencintainya. Amin, saudaraku. Memang secara psikologis ya, tekanan itu membangun ketangguhan dalam hidup kita. Ketika orang-orang mengalami tekanan itu akan lahir sebuah ketangguhan. Dari kesengsaraan itu akan tumbuh, lahir sikap tahan uji. Dari tekanan itu akan lahir pengendalian emosi dan kejernihan tujuan. Maka tekanan yang diproses dengan benar akan membuat seseorang itu semakin dewasa, semakin matang, semakin teduh, bukannya hancur dan patah, saudaraku. Amin. Maka hari ini kalau kau dan saya sedang menghadapi tekanan-tekanan yang tidak mudah dalam hidup kita, ingat baik-baik, harus dilahirkannya melalui tekanan ini ketangguhan dalam diri kita. Harus dilahirkannya pengendalian emosi yang semakin smart bersama dengan Tuhan. Dan harus semakin jelas tujuan kita di dalam tekanan ini. Tujuanku apa? Tujuanku nyenengin hati Bapa. Tujuanku aku berkualitas sempurna seperti Bapa, serupa Tuhan Yesus. Tujuanku apa? Sampai ke langit baru, bumi baru. Tujuanku apa? Menjangkau banyak jiwa untuk kubawa ke Tuhan. Amin, saudaraku.
Itu saja. Hidupku berkualitas, jadi dampak menghamiri banyak orang, dan orang yang kukhamiri pun menjadi pribadi yang sama, cinta sama Tuhan, cinta sama Bapa, seperti Tuhan Yesus cinta sama Bapanya, sampai-sampai hidupnya hanya untuk kepentingan Bapa. Itu seharusnya. Tekanan, semakin ditekan semakin luar biasa. Orang yang berjalan di atas tekanan itu ciri-cirinya tidak panik ketika ada situasi yang mengguncang hidupnya. Karena dia tidak akan mengambil keputusan dari ketakutan, tetapi dia mengambil keputusan karena dia berjalan dengan Allahnya. Di dalam intimacy dan encounter with God. Dan disitulah lahir iman yang membawa dia memilih segala sesuatunya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga keputusannya lahir dari iman. Dan ciri orang yang berjalan di atas tekanan, dia tidak fokus pada ketakutan, tetapi dia fokus kepada tanggung jawab yang dia emban. Tekanan tidak membuatnya melarikan diri, tapi tekanan akan memperkuat panggilannya untuk semakin all out tanpa batas, hanya untuk menyelesaikan panggilannya yang dari Bapanya itu sendiri. Dan ciri orang yang berjalan di atas tekanan tetap taat meskipun terasa berat. Gak ada orang yang dipilih Tuhan untuk diizinkan masuk ke langit baru, bumi baru, mentalnya mental remukan, saudaraku. Harus taat meskipun berat, mental baja. Ketaatan di bawah tekanan itu adalah kualitas dari pengikut-pengikut Kristus. Taat di bawah tekanan. Dan ciri orang yang berjalan di atas tekanan adalah mengelola emosi, bukan emosi mengelola dia. Maka dia tidak akan melampiaskan frustasinya kepada orang lain. Ia memproses semua frustasi, beban, tekanan di hadapan Bapanya melalui hubungan doanya dengan Tuhan. Dia curahkan isi hatinya, dia curahkan gundah gulananya. Dia curahkan apa yang menjadi beban hidupnya. Dia hanya dekat Allah saja hatiku merasa tenang. Hanya dekat Allah saja ku dapatkan kekuatan, penghiburan, dan hikmat. Itu Mazmur yang berkata, Daud begitu. Di dalam tekanan dia hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Hanya dekat Allah saja, makanya dia ngomong, Daud menulis dalam Mazmur itu berkata, dia izin kepada Tuhan kalau boleh, dia mau tinggal di rumah Tuhan seumur hidup. Artinya apa? Dia mau dekat sama Tuhan aja seumur hidupnya. Karena gak mudah saudaraku menjalani hidup. Setiap zaman punya kompleksitasnya masing-masing. Hari ini kita punya kesulitan kita masing-masing. Belum lagi kita ditantang untuk hidup seperti Kristus hidup. Hidup di jalannya Tuhan. Itu tantangannya jauh lebih berat lagi. Belum lagi hal-hal kehidupan kita. Belum lagi bagaimana kita menyenangkan hati Bapa kita. Wah, banyak saudaraku. Kita tetap harus bertanggung jawab di dalam semua kompleksitas hidup kita. Ketika Petrus berjalan di atas air, saudaraku, ada tekanan angin, gelombang membuatnya goyah. Kenapa dia tenggelam hari itu? Karena fokusnya pindah dari kata-kata Yesus, dia pindah kepada kekuatan angin yang menerpa dirinya. Pelajarannya apa, saudaraku? Tekanan tidak menenggelamkan kita. Yang menenggelamkan hidupmu dan hidupku adalah ketika kita hilang fokus kepada Tuhan. Hilangnya fokus kepada Tuhan menenggelamkan hidupmu dan hidupku. Jadi, maka saya mau ajak kepada kita semua yang mendengarkan renungan The Message pagi hari ini. Latihlah fokusmu kepada Tuhan, bukan kepada masalah atau ketakutan hidupmu. Amin. Pandanganmu menentukan kekuatanmu mengiring Dia. Atur nafasmu, atur pikiranmu, atur imanmu. Beberapa tekanan memerlukan teknik untuk kita memanajemen emosi kita. Tenangkan pikiranmu. Lihat masalah dengan iman. Murid Kristus itu tenang dulu, taat kemudian. Amin, saudaraku.
Jangan gerusah-gerusu, jangan bingung ketika kau harus menghadapi banyak hal yang menekan hidupmu. Tenang dulu, taat kemudian. Maka bawalah tekanan itu ke dalam doa. Tenang, teduh satu-satu, katakan kepada Tuhan dalam doamu pribadi kepada Dia. Tekanan itu tidak membuat orang jatuh. Yang membuat orang jatuh adalah orang tidak membawa tekanan itu ke altar Tuhan. Artinya apa? Bawa tekanan ke hadapan Tuhan. Bukan ke yang lain. Bukan curhat ke sana, curhat ke sini. Kau cari Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, tekanan berat sering terasa mustahil karena dilihat sebagai satu paket besar. Betul. Rasanya berat sekali Tuhan. Tetapi ingatlah, melalui langkah-langkah kecil bersama dengan Roh Allah, kau akan bisa menyelesaikan itu sampai tuntas. Masalah besar itu bisa di breakdown kecil-kecil bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya akan selesai, saudaraku. Tujuannya adalah satu, tekanan itu bukan hanya soal bertahan. Tekanan itu adalah proses pembentukan gambar Kristus dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan kita cerdas. Dia meletakkan dirimu dan diriku dalam tekanan-tekanan yang memang Dia renda di tangannya. Supaya gambar dirinya ada di dalam hidup kita. Itu yang saya tangkap selama saya mengiring Tuhan, saudaraku. Maka ketika kau mengaplikasikan dalam hari hidupmu, ketika kau mengalami tekanan-tekanan yang berat, jadikan itu sebagai alat untuk kau disiplin dan kuatkan mentalmu untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Ketika di dalam pelayanan kau mengalami tekanan, itu saatnya kau membentuk hatimu yang rendah hati dan dewasa cara berpikirmu, cara bersikapmu. Ketika kau mengalami tekanan dari manusia lain, kau sedang membangun kualitas untuk mengampuni lebih lagi. Amin, saudaraku. Ketika kau mengalami tekanan, ketika kau memilih sesuatu yang benar di mata Tuhan, tetapi orang-orang lain memusuhimu, kau ditekan sana sini. Kau sedang membangun integritasmu di dalam Tuhan. Ketika kau mengalami tekanan di dalam ketaatanmu, kau sedang membangun karakter Kristus di dalam hidupmu. Saudaraku, tekanan tidak harus dihindari. Jangan hindari tekanan, tapi berjalanlah di atas tekanan itu. Tekanan itu bisa dilewati dengan hati yang teguh dan mata yang fokus hanya kepada kepentingan Tuhan. Ingat ya saudaraku, kau diciptakan bukan untuk tenggelam karena tekanan, tapi untuk berjalan di atas tekanan bersama dengan Roh Allah itu sendiri. Amin, saudaraku. Bangkitlah, jadilah pemenang. Jangan pernah tenggelam dengan tekanan, tapi kibarkan panji kemenangan ketika kau berkata, aku berjalan bersama dengan Tuhanku, siapa lawanku. Selamat pagi dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.